Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya Intan Ayu Purnamasari. Saya Nur Anissa. Saya Adriana. Akan membahas tentang letusan Krakatau dan peristiwa sejarah dunia. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 ini. Jadi yang terjadi pada saat itu belum ada satelit yang dapat melihat keadaan bumi dari luar angkasa, sehingga manusia belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan The Guinness World Record mencatat ledakan Gunung Krakatau ini yang terjadi pada tahun 1883 ini sebagai ledakan paling hebat yang terekam dalam sejarah. Daya ledak gunung mencapai 30.000 kali dari ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Gelombang tsunami ini pun yang ditimbulkan mencapai 70.000 km. Setelah letusan Krakatau di dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Kemudian letusan Gunung Krakatau ini terjadi pada tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus tahun 1883. Pada saat itu, Krakatau yang mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km persegi. Pada hari kedua letusan dari Gunung Krakatau ini diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. Kemudian ada gelombang tsunami dari letusan Krakatau ini mencapai hingga Afrika atau meliputi sekitar 1/4 bumi, sedangkan suara letusan Krakatau ini mencapai Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di bagian timur. Kemudian ada letusan Krakatau juga menyebabkan perubahan suhu udara dan iklim dunia. Misalnya saja perubahan iklim terjadi di wilayah Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Gunung Krakatau ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dan terletak di Selat Sunda di antara pulau besar di Nusantara, yaitu Jawa dan Sumatera. Pada letusan tahun 1883 ini, dua wilayah di Selat Sunda yaitu Banten dan Lampung adalah dua wilayah yang mengalami dampak letusan paling parah oleh letusan Gunung Krakatau ini. Baik, untuk materi kedua yaitu mengenai dampak dari letusan Gunung Krakatau. Nah, dampak pertama itu ada terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang drastis berupa pendinginan global terjadi setelah letusan Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Nah, daerah Banten juga Batavia diselimuti debu-debu letusan Krakatau. Nah, hujan abu yang menyembur di pagi hingga siang hari menyebabkan suasana hari menjadi kelam dan suhu turun hingga mencapai 7 derajat Celcius. Kemudian pasca letusan Krakatau ini, kegagalan panen akibat perubahan cuaca yang drastis berdampak pada menurunnya pasokan pangan, terutama bagi para korban bencana. Nah, yang ketiga itu ada kelaparan melanda wilayah-wilayah yang tertimpa bencana. Bahkan wilayah yang jauh juga terkena dampak terbatasnya pangan akibat perubahan iklim. Baik, yang kedua itu dampaknya terjadi kerusakan dan korban jiwa. Nah, terjangan gelombang tsunami mencapai 30 mil atau kurang lebih 48,28 km dari pantai dan menenggelamkan kota dari Caringin, Palembang hingga Cirebon. Nah, banyak penduduk yang akan mengungsi akhirnya juga tewas karena diterpa oleh hempasan tsunami. Diperkirakan lebih dari 30 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Nah, banyak desa dan kota yang hancur ditambah dengan infrastruktur yang banyak juga desa dan kota yang hancur ditambah dengan infrastruktur yang rusak berat seperti jembatan, jalan raya, kantor, dan gudang. Nah, situasi ini juga sangat mengganggu bagi pemerintah kolonial Belanda yang memiliki kepentingan besar terhadap infrastruktur dari sumber ekonomi yang ada di wilayah Banten dan Lampung. Nah, yang ketiga dampak dari letusan Krakatau ini itu terjadinya kelaparan dan penyakit. Nah, dampak bencana
Krakatau berupa berkurangnya pasokan air bersih dan pangan karena kegagalan panen telah menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit pada penduduk lokal semakin meluas. Kondisi ini semakin memperberat beban masyarakat lokal yang pada sebelumnya bencana telah mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang serius akibat kebijakan-kebijakan kolonial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari wabah hitam. Sebelum masuk ke sejarah wabah hitam, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang letusan dari Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Nah, letusan Gunung Krakatau sendiri itu tidak hanya berdampak pada wilayah Indonesia saja seperti Banten dan Lampung, tapi letusan Gunung Krakatau ini menimbulkan dampak di belahan dunia, salah satunya Eropa. Nah, dampak letusan Gunung Krakatau bagi Eropa yaitu munculnya wabah hitam atau disebut juga Black Death. Wabah hitam atau disebut juga Black Death adalah sebuah pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 pada tahun 1341 sampai 1351 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Nah, orang-orang yang terkena penyakit ini tuh atau tertular akan mengalami bagian tubuh itu menghitam seperti jari tangan dan kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga dampak dari wabah hitam. Yang pertama itu ada tingkat kematian. Nah, tingkat kematian dari wabah hitam ini diperkirakan membunuh kurang lebih 200 juta orang pada zaman ke-14. Yang kedua, penganiayaan. Nah, orang-orang yang terkena wabah ini akan mengalami penganiayaan yang akan dikucilkan oleh masyarakat setempat pada abad ke-14. Yang ketiga, kehilangan norma sosialisasi masyarakat. Nah, orang-orang yang terkena wabah ini juga saling menghindar satu sama lain. Hampir tidak ada tetangga atau saudara yang berkomunikasi atau saling mengunjungi karena terkenanya penyakit wabah hitam. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.